Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Iza, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, jurusan gizi yang sedang melakukan penelitian di Desa Bayaman. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kekurangan vitamin A. Sebelumnya, terima kasih ibu-ibu sudah mau menyempatkan melihat video penyuluhan ini. Jadi tujuan saya memberikan penyuluhan tentang kekurangan vitamin A ini untuk menambah pengetahuan ibu mengenai vitamin A yang harus diberikan pada anak. Vitamin A berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh balita terhadap penyakit infeksi seperti campak dan diare. Sebelumnya, saya di sini akan membagikan link yang berisi beberapa pertanyaan tentang kekurangan vitamin A dan data responden. Mohon ibu-ibu mengisi sebisanya. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Kekurangan vitamin A masih merupakan masalah yang terbesar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, dan dapat terjadi pada semua umur, terutama pada masa pertumbuhan. Dalam penyuluhan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian kekurangan vitamin A, manfaat vitamin A, sumber vitamin A, kebutuhan vitamin A sesuai usia, penyebab kekurangan vitamin A, tanda dan gejala kekurangan vitamin A, manfaat kapsul vitamin A, waktu pemberian vitamin A, tempat kapsul vitamin A diperoleh, cara mencegah kekurangan vitamin A, dan cara pemberian kapsul vitamin A. Sebelum kita masuk ke materi, kita jargon dulu bareng-bareng ya ibu. Ikuti saya. Kurang vitamin A kau buta senja, kalau makin lama matanya bisa buta. Tak perlu susah untuk menjaganya, makan saja buah sayuran yang berwarna. Kurang vitamin A kau buta senja, kalau makin lama matanya bisa buta. Tak perlu susah untuk menjaganya, makan saja buah sayuran yang berwarna. Baik, kita lanjutkan ke materi. Yang pertama, pengertian vitamin A dan kekurangan vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar. Sedangkan kekurangan vitamin A adalah suatu keadaan di mana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang. Selanjutnya, manfaat vitamin A. Manfaat vitamin A yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu proses penglihatan. Yang ketiga, mencegah kelainan pada sel-sel epitel. Yang keempat, mencegah terjadinya proses metaplasi sel-sel epitel. Yang kelima, mencegah terjadinya kerusakan maya hingga kebutaan. Yang keenam, vitamin A esensial untuk membantu proses pertumbuhan. Yang ketiga, sumber vitamin A. Sumber vitamin A itu yang pertama dari ASI. Yang kedua, bahan makanan hewani seperti hati, kuning telur, ikan, daging ayam, dan bebek. Yang ketiga, buah-buahan warna kuning dan jingga seperti pepaya, mangga, alpukat, jambu merah, dan pisang. Yang keempat, sayuran yang berwarna hijau dan berwarna jingga seperti bayam, tomat, dan wortel. Dan yang terakhir, bahan makanan yang difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin A seperti margarin, susu, dan mie instan. Selanjutnya, kebutuhan vitamin A bayi dan anak. Umur 0-6 bulan kebutuhannya 375 mikrogram, 7-11 bulan 400 mikrogram, 1-3 tahun 400 mikrogram, 4-6 tahun 450 mikrogram, 7-9 tahun 500 mikrogram. Selanjutnya, penyebab kekurangan vitamin A. Yang pertama, tidak tercukupinya kebutuhan vitamin A dalam makanan sehari-hari dalam jangka waktu lama. Yang kedua, proses penyerapan makanan dalam tubuh terganggu, mungkin karena diare, rendahnya konsumsi lemak, protein, dan seng. Yang ketiga, adanya penyakit ISPA dan campak. Selanjutnya, tanda dan gejala awal kekurangan vitamin A. Yang pertama, buta senja. Yang kedua, sirosis konjungtiva. Yang ketiga, kulit tampak kering dan bersisik seperti ikan. Gimana ibu-ibu, bisa dimengerti?
Semoga bisa ya. Hehe. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tanda gejala awal kekurangan vitamin A, manfaat kapsul vitamin A, waktu pemberian kapsul vitamin A. Baik, lanjutan dari yang sebelumnya, tanda dan gejala awal kekurangan vitamin A yaitu sirosis konjungtiva dan blind spot atau XIB. Selanjutnya, manfaat kapsul vitamin A yang pertama yaitu menjaga kesehatan mata dan mencegah kebutaan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, bila terkena diare dan campak atau infeksi lainnya, maka penyakit tersebut tidak akan menjadi parah. Selanjutnya, waktu pemberian kapsul vitamin A. Untuk anak balita usia 6-59 bulan diberikan 1 kapsul secara serentak pada bulan Februari dan bulan Agustus dengan dosis pemberian. Umur 6-11 bulan 100.000 UI diberikan 1 kapsul dengan warna biru. Umur 1-5 tahun 200.000 UI diberikan 1 kapsul dengan warna merah. Selanjutnya, tempat kapsul vitamin A diperoleh. Yang pertama di posyandu, kedua bidan desa atau polindes, ketiga puskesmas, puskesmas pembantu, dan praktek swasta, dokter atau bidan. Selanjutnya, cara mencegah kekurangan vitamin A. Yang pertama, berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan dilanjutkan pemberian hingga umur 2 tahun dan MPASI yang cukup dan berkualitas. Yang kedua, melakukan imunisasi dasar pada setiap bayi. Yang ketiga, mengenal tanda-tanda kelainan secara dini. Selanjutnya, cara mencegah kekurangan vitamin A. Yang pertama, memberikan vitamin A dosis tinggi kepada bayi dan anak secara periodik, yaitu diberikan setahun sekali pada bulan Februari atau Agustus. Selanjutnya, pemberian vitamin A pada ibu nifas, yaitu kurang dari 30 hari dengan dosis 200.000 IU. Yang ketiga, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan kaya vitamin A dalam menu makanan sehari-hari. Dan yang terakhir, cegah kecacingan dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir yaitu cara pemberian kapsul vitamin A. Yang pertama, untuk balita, gunting ujung kapsul, keluarkan isi kapsul dengan memencet kapsul sampai semua isinya masuk ke mulut anak. Dan yang kedua, untuk ibu nifas, bisa langsung diminum seperti halnya minum obat. Jadi ibu, saya akan mengingatkan kembali, yaitu tempat untuk memperoleh kapsul vitamin A itu di posyandu, bidan desa, puskesmas, puskesmas pembantu, dan praktek swasta. Dan cara mencegah kekurangan vitamin A itu sendiri, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI hingga umur 2 tahun dan MPASI yang cukup berkualitas. Selanjutnya, cegah cacingan dengan PHBS. Konsumsi kapsul vitamin A sesuai kebutuhan anak. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kesimpulan, saya ingin bertanya ya Bu. Jika anak ibu berusia 5 bulan, kenapa ketika ke posyandu tidak diberi kapsul vitamin A? Jadi begini ya Bu, pada usia 0-6 bulan memang tidak mendapatkan kapsul vitamin A karena pada usia tersebut bayi hanya full ASI. Pada ASI itu sudah terdapat vitamin A yang cukup. Jadi kita simpulkan, pentingnya vitamin A itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, menjaga kesehatan mata, dan mencegah kebutaan. Sebelum kita memasuki tanya jawab, kita jargon lagi ya Bu. Kurang vitamin A kau buta senja. Kalau makin lama matanya bisa buta. Tak perlu susah untuk menjaganya. Makan saja buah sayuran yang berwarna. Jadi Bu, dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang belum paham, Ibu bisa bertanya melalui chat ya Bu. Setelah ini saya akan membagikan link yang berisi beberapa pertanyaan yang sama, minta tolong diisi ya Bu, dan diingat kembali materi yang tadi sudah saya sampaikan.
Baik Bu, terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan melalui video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.